reformasi terkini. Semuanya ada, hanya dicermati. Jangan bilang tahu reformasi kalau belum dengerin cermati. Cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada, hanya dicermati. Waduh, dapet truk nih. Apa ketakutan terbesarmu? Nah, jujur kau lagi takut apa? Belum lapor SPT. Juga lagi. Ya elah, lapor sekarang aja, cepet kok. Oh gitu, oke. Yes, aku udah lapor. Kamu kapan? Der sih, tapi gak gini juga kali. Nah, ya masak. Nah, kawan pajak, sebagaimana yang kita tahu bahwa batas akhir pelaporan SPT tahunan, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi, adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Menariknya, tahun ini 31 Maret 2025 bertepatan dengan
Awan cermati standby. Kamera rolling. In 5, 4, 3, 2, 1. Hai kawan pajak, jumpa lagi di podcast Cermati, cerita reformasi terkini bersama saya, Malik. Awan cermati standby. Kamera rolling. In 5, 4, 3, 2, 1. Hai kawan pajak, jumpa lagi di podcast Cermati, cerita reformasi terkini bersama saya, Malik Abdul Aziz. Bagi kawan pajak yang sedang mencari informasi perpajakan dengan kemasan menarik dan mudah dimengerti, langsung saja kunjungi kanal YouTube Dijen Pajak RI dan saksikan episode-episode terbaik dari Cermati. Cari apapun, semuanya ada hanya di Cermati. Wah, ramai sekali ya, persis seperti topik kita hari ini yang tengah ramai diberitakan di berbagai media massa, yaitu tentang beban pajak dokter tambah besar. Apakah memang benar? Sabar, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Gimana ini? Selamat datang di ruang keadilan. Menurut informasi, kamu telat lapor SPT sudah lama ya. Silakan pilih denda atau pidana. Mau pulang. Hah? Kok ada kamu? Cuma ingetin kamu biar urus SPT tahunan. Pajak gak seseram itu. Yuk lapor SPT tahunanmu sekarang. Lebih awal, lebih nyaman. Ha, giliran aku udah ya. Nah, sekarang giliranmu. Waduh, dapet truk nih. Apa ketakutan terbesarmu? Nah, jujur kau lagi takut apa? Belum lapor SPT. Juga lagi. Ya elah, lapor sekarang aja. Cepet kok. Oh gitu, oke. Yes, aku udah lapor. Kamu kapan? Der sih, tapi gak gini juga kali. Nah, ya bisa. Nah kawan pajak, sebagaimana yang kita tahu bahwa batas akhir pelaporan SPT tahunan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Menariknya, tahun ini 31 Maret 2025 bertepatan dengan libur hari raya. Agar lebaran dan liburan kita terasa tenang dan menyenangkan, baiknya kita sebagai wajib pajak segera untuk melaporkan SPT tahunan. Meskipun telah menjadi agenda rutin, nyatanya pelaporan SPT tahunan masih menimbulkan berbagai pertanyaan besar di benak wajib pajak. Mulai dari cara penghitungan, mekanisme pemotongan, bagaimana jika ada kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak, serta di titik
titik mana ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini memberikan rasa adil bagi wajib pajak khususnya yang tengah menjalani profesi-profesi penting di Indonesia. Tenang kawan pajak, untuk menjawab seluruh pertanyaan tersebut telah hadir tamu istimewa hari ini, lingkar 1 dari Direktorat Jenderal Pajak, Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya, Ibu Dian Anggraini. Takjil yang paling mudah dibuat namanya tahu isi. Yuk kita sapa. Kita lagi ya, biar ada cakepnya ya. Takjil yang paling mudah dibuat namanya tahu isi. Yuk kita sapa dengan hangat Ibu Dian Anggraini. Halo Ibu Dian, apa kabarnya Bu? Luar biasa ya, kamu puasa kan? Puasa Ibu, Ibu puasa juga? Insya Allah. Alhamdulillah. Ibu mau pantun? Enggak dulu deh saya. Tapi kok kayaknya. cakep? Ya. Kamu ini Treatment bintang tamu ya, biar nyaman di sini. Bu Dian, lagi sibuk apa nih Bu di bulan Maret ini Bu? Seperti biasa, sebagai penyuluh ya tentu sibuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oh. Kayak sekarang ini. Nah, sekarang Bu, Maret ini kan bulan pelaporan SPT tahunan. Jika seseorang punya NPWP, dia punya beberapa kewajiban. Yang paling utama Bu adalah menghitung pajak penghasilannya seperti apa. Nah, kita ingin tahu Bu, secara umum Bu Dian, cara menghitung pajak penghasilan ini seperti apa, khususnya bagi orang pribadi Bu? Oke, ya jadi tadi kalau judulnya ya, tadi kan Malik udah membuka nih, katanya beban pajak Dokter semakin tambah besar. Apakah benar? Apakah benar? Nah, sekarang kita mengulik dulu dari pangkalnya. Betul, Bu gitu ya. Dian. Bahwa kalau kita berbicara pengenaan pajak, itu kan memang spesifik ya. Malik kalau PPH ya, pajak PPH penghasilan spesifik. itu kan ada atas badan sendiri aturannya, atas orang pribadi sendiri. Orang pribadi pun nanti tergantung statusnya dia nih. Betul. Apakah dia pegawai, bukan pegawai gitu, dia pengusaha dan Pengusaha, sebagainya, itu beda-beda aturannya. Kenapa dibuat beda? Karena tadi Malik udah singgung juga untuk memberikan keadilan. Betul. Kalau disamakan semua nanti Tidak adil dong. betul, karena keadilan bukan berarti harus sama semua kan? Betul, Tapi sama rasa ya, Bu Dian. Iya, disesuaikan dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan. Nah, tadi kita tarik ke pangkalnya karena seorang dokter itu kan orang pribadi. Betul. Berarti dia akan mengikuti ketentuan pengenaan pajak PPH orang Pribadi. Nah, kalau kita berbicara PPH sebenarnya baik badan maupun orang pribadi ya, itu kan dihitungnya setahun. Betul. Kalau kita bicara pajak penghasilan, ya sebenarnya ngitung beban pajaknya itu adalah 1 tahun yang dilaporkan di dalam SPT paling lambat di 3 bulan setelah berakhirnya Tahun pajak. Betul. Jadi kalau rata-rata kan Desember lah ya. Kalau apalagi dia tidak menyelenggarakan pembukuan, berarti paling lambat di 31 Maret nih 2025. Tepat Idul Fitri insya Allah. Iya, betul. Luar biasa ya tahun ini ya. Semoga pada nggak lewat nih ya. Nanti keasikan masak Amin. ketupat lah. Ya, jadi kembali lagi dilaporkan di SPT tahunan itu berarti penghitungannya selama setahun. Tapi Malik kan kalau nih kita ngitung penghasilan setahun, kemudian kita kalikan tarif nih. Kan Betul. kalau bicara penghitungan PPH secara ketentuan ya, murninya itu adalah tarif dikalikan dengan penghasilan neto gitu Betul. kan. Nah, kalau dikumpulkan dalam setahun kemungkinannya besar dong, apalagi kalau kita bicara dokter nih ya. Waduh, itu Iya kan? menjadi rahasia umum, Bu Dian. Ya walaupun ya memang tidak semua ya Malik. Tidak nanti semuanya. diprotes kita. Betul. Mohon maaf untuk seluruh Iya. dokter Indonesia. Iya betul. Walaupun nih saya sebenarnya kalau bicara membahas pajak atas dokter nih saya agak rasa memahami keberatan yang mungkin tadi Malik sudah singgung nih, katanya ramai dibahas gitu ya. Karena kita juga sama-sama paham ya Malik bahwa tugas mereka berat gitu ya. Tapi memang kembali lagi nih, ini agak loncat lagi nih ya. Sebagai warga negara juga kan dokter tadi memiliki kewajiban perpajakan yang memang udah diatur secara rigid nih dalam undang-undang. Kembali lagi dia sebagai orang pribadi kalau dihitung setahun berat nih kalau dibayar Betul. sekaligus. Betul. Oleh karena itu di undang-undang diatur mekanisme pembayaran pajak melalui, jadi pembayaran pajak dalam tahun berjalan ya, jadi nggak brek di akhir tahun, tapi tahun berjalan. Jadi kalau kita bicara untuk pelaporan di 31 Maret 2025, berarti kan untuk tahun pajak 2024. Nah, selama Januari, Februari, Maret sampai Desember itu ada mekanisme namanya pemotongan. Kalau pemotongan artinya orang pribadi tadi dalam hal ini dokter dipotong oleh orang yang pihak yang memberikan penghasilan. Rumah sakit misalnya. Betul, rumah sakit. Nah ini ada yang bilang katanya kalau penghasilan dokter nih kompleks. Sebenarnya bukan kompleks penghasilan dokternya ya, bukan hanya dokter lah. Tapi memang tadi karena PPH tadi mau mengatur secara
rigid dan adil. Ketika dokter berprofesi sebagai pegawai rumah sakit, dia menduduki satu jabatan. Struktural di sana ya Bu Dian. Betul, terdaftar di dalam struktur kepegawaian. Maka dia statusnya pegawai. Maka atas pegawai dokter tadi dikenakannya aturan pegawai Oh, sama begitu. dengan kita. Tapi begitu dia praktek, dia menjual Jasa profesinya. nah itu hitungan pajaknya sendiri lagi kan gitu. Nah kembali lagi, jadi pemotongannya pun akan beda-beda nih nanti. Oh gitu. Gitu ya. Tadi dari rumah sakit dia dipotong. Oke, namanya kalau orang pribadi kan pemotongan PPh pasal 21. Betul sekali. Nah, selain dipotong, juga ada mekanisme mengangsur. Oh, PPh pasal 25 Bu Dian. Betul. Jadi angsuran PPh pasal 25. Kalau yang PPh pasal 21 dipotong oleh pemberi penghasilan, kalau yang 25 kita bayar sendiri. Secara mandiri. Betul, ada hitung-hitungannya nanti ya. Berapa sih angsuran saya tahun ini, base-nya dari mana, itu ada hitungannya dan itu harus dipenuhi tiap bulan. Tujuannya apa sekali lagi supaya di akhir tahun nggak membengkak. Ah, begitu. Gitu, Memudahkan juga ya bagi wajib pajak sebenarnya Bu Dian. Nah, untuk Iya. aturan pemotongan ini Bu Dian, kita tahu ada namanya PMK 168 tahun 2023 yang dia berlaku atas penghasilan tahun 2024. Itu gimana sih Bu ceritanya ada PMK 168 itu? Iya, oke. Ya, jadi sebenarnya PMK 168 ini besarannya ya, core-nya lah gitu ya. Itu tuh kalau Malik pernah dengar kan mengatur mengenai TER. Tarif efektif rata-rata. Betul, sebenarnya rata-ratanya nggak ada loh. Berarti TE aja Bu. Nah, tapi susah kan kalau ngomong tarif efektif Iya, udah betul. TER udah gitu TER ya aja, karena biar. ya. Nah, itu di 168 mengatur TER, tapi TER ini, TER itu apa sih? TER itu adalah satu besaran tarif yang diformulasikan, yang dihitung sedemikian rupa sehingga tarif itu digunakan untuk memotong penghasilan bruto seorang pegawai dalam Oke, seorang pegawai ya Bu Dian. dalam satu bulan tertentu. Nanti ada 3 kategori tuh Malik sesuai dengan status PTKP-nya. Oh iya. Dia apakah statusnya tidak kawin dengan tanpa tanggungan TK 0 atau kawin 1 dan sebagainya, itu ada dibagi 3 kategori yang masing-masing kategori tentu besaran tarifnya beda-beda Berbeda-beda. sesuai dengan penghasilan bruto yang dia Betul. terima. Nah, ini perlu diingat Malik. TER ini adalah mekanisme untuk pemotongannya. Oke. Jadi kita harus belah dua nih kalau kita bicara PPh. Pemotongan artinya adalah pembayaran di depan selama tahun berjalan. Betul. Tapi kalau beban pajak yang real itu Di akhir. setahun, Setahun. betul. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pemotongan itu tanggung jawabnya lebih kepada si pemberi kerja. Pemberi kerja. Kita kenal istilah withholding tax. Betul. Nah, withholding tax itu memberikan kewenangan, kepercayaan kepada pemberi penghasilan untuk memotong pajak setiap dia memberikan penghasilan. Jadi kalau dia tidak memotong atau kurang memotong, yang dikejar pemberi penghasilan. Oh, makanya pelaporannya pun wajib pajak yang bersangkutan tetap harus melaporkan sendiri ya Bu Dian. Betul. Sebagai pengawasan nih, jangan-jangan rumah sakitnya tidak benar dalam memotongnya. Ya, cross check ya. Harus cross check. Betul. Jadi artinya ketika rumah sakit motong, yang dipotong dapat bukti potong. Betul. Kan seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke 168. Jadi si TER-TER tadi tuh sebagai panduan untuk pemotongan, tapi untuk status pegawai. Pegawai. Nah, untuk yang bukan pegawai Bu, Nah, atau apa istilahnya Bu di situ Bu? Betul. Jadi kalau kita bicara dokter, sehubungan dengan jasa yang dia berikan, jasa Profesinya. profesinya dia, bukan sebagai dia pegawai nih, itu dia akan diperlakukan sebagai bukan pegawai. Oh, baik. Tapi juga perlu dikasih catatan di sini, ini bukan ketentuan baru. Oh, ini sejak Bukan. kapan Bu Dian? Sudah sejak Undang-Undang 83 mungkin Oh, ya. gitu. Tapi kita ramainya kenal. baru sekarang ya Bu, sepertinya ya. Ya mungkin nanti kita ulik nih kenapa Kita ulik lagi di kok belakang. rame dan Nah, kita- untuk skema pemotongannya yang bukan pegawai itu gimana Bu? Nah, skema pemotongannya sebenarnya sama. Oke. 168 ini kan menggantikan ketentuan pemotongan yang sebelumnya, itu Peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016. Oh, baik. Di mana untuk tenaga ahli, bukan pegawai, jadi nggak hanya dokter nih ya, notaris, akuntan dan sebagainya itu ya, itu dipotong, pemotongannya tarifnya adalah 50%, base-nya dari 50% dikalikan penghasilan bruto dia. Oh. Sekali lagi ini semuanya, bukan hanya dokter. Bukan hanya itu, semua profesi ya Bu Dian. Semua profesi itu kalau pemotongannya adalah 50% dikalikan dengan bruto. Brutonya. Nah, itu adalah base pengenaan pajak. DPP-nya ya Bu itu ya. Betul, dasar pengenaan pajak ya, DPP. Dikalikan dengan tarif
tidak berubah. Tarif pasal 17. Malik ingat Oh, tarif pasal masih progresif itu 17? ya, Bu? Progresif, yang 5%, 15, 25, 30 seterusnya. Itu kan berdasarkan lapisan penghasilannya. Lapisan penghasilan. Yang berbeda di PMK 168 yang mulai diterapkan di Januari 2024 lalu adalah formula tadi yang 50% dikalikan bruto ya, itu kemudian tarif pasal 17-nya ya dikenakan itu tidak atas penghasilan yang diakumulasi. Oh, dihitung per bulannya masing-masing. Betul. Nah, ini kayaknya kalau saya ngomong agak belibet, nggak ada gambaran. Mungkin kru bisa membantu ditampilkan Nah, ya. boleh. Saya udah coba buatkan gini. Oh, ini. Ini adalah mekanisme pemotongan sebelum PMK 168, Malik. Kita lihat DPP-nya sama ya dari bruto. Terus kemudian artinya 50% dari bruto kan sama ya, kita lihat ya. Sama 100 persis. juta jadi 50 juta. Oke, sama persis semuanya. Tapi kemudian kita lihat pas pengenaan tarif nih, dia di bulan Januari kan DPP-nya 50 juta. 50 Betul. juta masih dalam lapisan tarif pertama, 5%. tidak sampai 60 juta. 5% lah dia kena. Di bulan Februari kan ditambahkan lagi 50 juta ya. Jadi 100 juta. Udah lompat dong dia. Yang 10 jutanya oke, masih kena 5%. Sisanya. Nah, sisanya udah masuk dong ke lapisan yang 15%. 15%. Sehingga pemotongan di Februari nambah tuh. Ya menjadi 6,5. Bayangkan jauh nggak tuh dari 2,5 ke 6,5 juta. Jauh banget, Bu. Itu 2 kali lipat lebih itu. Ya. Kemudian seterusnya ini penghasilan kita contohkan sama flat ya. Dia Maret ya 100 juta, sama kan ya. 50 juta lagi. Nah, tapi ditambahin ke yang sebelumnya, yang udah diterima sebelumnya. Oh, masih dalam lapisan 15%. Baru ketika di bulan Juni ya, ketika diakumulasi kita lihat nih, sudah melebihi 250 juta. Kan kita tahu ya, batasan lapisan tarif 15% itu kan sampai dengan 250 juta. Di atas itu sudah lompat lagi ke tarif yang lebih tinggi, 25%, dan seterusnya bisa dilihat yang kemudian akan menghasilkan penghitungan dari penghasilan dokter 1,2 miliar selama 1 tahun ya, dengan asumsi 100 juta per bulan, maka pemotongan PPh-nya adalah 124 juta. Ini sebelum PMK 168 ya, Bu Dian? Tadi tarifnya terus ya meningkat karena penghasilannya DPP-nya Kumulasikan. Oke. Nah, kalau sejak ada 168, Bu, bedanya seperti apa, Bu, Ini perhitungannya, tadi Bu? saya sudah jelaskan. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya dalam tabel berikut ya. Untuk yang ini. Contoh kasusnya sama-sama 100 juta. Tadi saya sampaikan di PMK 168 dia tarifnya nggak dikenakannya tidak atas akumulasi penghasilan. Jadi kalau Januari 100 juta, DPP-nya menjadi 50 juta. 50 juta lapisan pertama 5%. Betul. Begitu pula Februari sampai dengan Desember itu kembali ke nol lagi istilahnya gitu, Malik. Oh, baik. Berarti PPh-nya makanya 2,5 juta semua ya, Bu, sampai akhir tahun ya. Ya ini karena penghasilannya sama, Betul, ya kan ya. betul. 100 juta gitu. Tapi artinya sepanjang ya bisa dikatakan dalam bulan tersebut penghasilannya tidak lebih dari 120 juta. Ya kan? Karena kan 50%-nya kalau kita bicara lapisan pertama 60 juta. Berarti dia harus penghasilannya kali 2 dong ya. Betul. Karena DPP 50%. Sepanjang dia masih sampai dengan 120 juta, maka dia selamanya dalam tahun itu hanya akan dikenakan atas penghasilan itu tarif 5%. 5% saja. Nggak naik tarifnya. Nggak naik. Ya, sehingga atas penghasilan yang dia terima 1,2 miliar dalam 1 tahun, Betul. pemotongannya hanya 30 juta. Pemotongannya. Iya. Yang tadi sebelumnya 124 juta pemotongannya, yang sekarang 30 juta. Bayangkan Sepertiganya, Bu. hampir 4 ya. Hampir 4-nya, betul. Udah dong 30 kali 4 20 juta. Betul. Kali. Masih ada lebihan 4 juta lagi. Iya. Masalah uang saya pinter, Bu. Nah, berarti kan ini yang sudah dipotong, Bu. Ada yang kalau seandainya pajaknya itu lebih dari yang dipotong, nanti di akhir akan ada penghitungannya lagi, Bu. Yang kurang bayar berapa? Ini di akhir nih. Nah, ini ada beda juga nih. Kalau berbicara tadi posisi dokter sebagai pegawai pakai TER itu hanya digunakan Januari sampai November. Desember tetap dihitung setahun. Betul. Kalau tadi contohnya ternyata dihitung setahun itu yang dipotong ini masih kurang, maka ditagihlah di pemotongan Desember. Sebaliknya kalau yang dipotongnya itu kelebihan dari hitungan setahun dikembalikan oleh perusahaan. Jadi SPT-nya pegawai tadi akan nihil
kecil. karena sudah selesai di akhir tahun oleh pemberi kerja. Pemberi kerjanya. Tapi kalau mekanisme untuk yang bukan pegawai, itu nggak ada seperti itu. Januari sampai Desember ya begitu pemotongannya. Oh. Sehingga penyelesaiannya di SPT tahunan dokter tersebut. Ya, dia akan menghitung tuh 1,2 M gitu kan. Kemudian kalau dia pakai norma berarti kan 50% dari 1,2 M 600 juta. Nanti dikurangi PTKP dia, dikalikan tarifnya. Nah, yang dipotong tadi oleh rumah sakit menjadi kredit pajak. Oh, begitu. Nah, kelihatan kan bedanya, Malik? Makanya sekarang seakan-akan pajak yang harus dibayarkan oleh dokter terlihat sangat besar. Betul. Karena pemotongannya lebih kecil daripada pemotongan sebelum PMK 168. Iya, betul. Tahun lalu, Malik, saya duduk di posisi kamu. Oke, mau tukeran nggak, Bu? Enggak ya. Sebagai host ya waktu itu membahas masalah ini. Karena waktu itu tahun lalu kan kita mau sounding nih ya. Akan ada nih aturan PMK 168. Baru mau berlaku berarti ya, Bu? Ya, mekanisme pemotongannya seperti ini. Dan saya ketika itu bersama Narsum juga sudah mengingatkan nih bahwa berarti kalau tahun 2024 take home pay dalam hal ini dokter ya, karena pemotongannya kecil banget kan. Take home pay dokter itu kemudian menjadi lebih besar tiap bulannya. Kan dipotongnya kecil kan, Malik? Betul. Jadi berasa mungkin mereka bertanya-tanya kemarin nih, kok jadi gede ya saya dapatnya nih setelah dipotong rumah sakit gitu ya. Baik banget rumah sakitnya gitu. Nah, saya udah mengingatkan bahwa hati-hati bahwa di dalam take home pay yang kita terima lebih besar itu sebenarnya ada beban Masih pajak. ada. Betul. Beban pajak tuh belum selesai. Yang kita sudah dilakukan pemotongan tuh baru pembayaran pendahuluan. Beban pajak sesungguhnya adalah nanti dalam setahun. Jadi makanya disimpan-simpan. Jadi sebenarnya, Malik, kalau boleh dikatakan ya, kalau kemudian yang menjadi masalah sekarang ini kurang bayar dokter besar sekali. Jadi seolah-olah beban pajaknya tambah gitu ya. Ini mungkin lebih kita memperluaskan ilmu gitu ya. Meluaskan ilmu lagi bukan hanya sekedar masalah pajaknya ini, berarti masalah manajemennya. Kan gitu ya? Betul. Bagaimana kita mengatur supaya ternyata yang kita terima itu jangan dipakai semua. Itu Betul. ada pajaknya nanti di akhir tahun gitu. Oh gitu. Nah, untuk yang kurang bayarnya nih, Bu Dian, dia kan ada kaitannya dengan PPh pasal 25. Betul sekali. Semakin besar kurang bayarnya, PPh-nya juga semakin besar. PPh 25-nya. Betul. Semakin kecil maka PPh 25 semakin kecil. Betul. Nah, seandainya, Bu Dian, ini contoh kasusnya mungkin ya, Bu. Untuk angsuran pajak tahun 2025, base-nya kan dari pajak kurang bayar tahun ini. Betul. Namanya rezeki, Bu Dian, itu seperti tempe, Bu, gak ada yang tahu. Bagaimana jika dokter malah penghasilannya turun, Bu? Artinya angsurannya kan jadi lebih besar. Itu solusinya gimana, Bu? Sebelum ke sana, nih berarti Malik udah pindah nih. Tadi kita lalu bicara pemotongan, sekarang pindah ke angsuran. Ke angsuran, Bu. Nah, sekarang kita coba, kan belum tentu nih semua wajib pajak atau dokter, mungkin kan mereka sibuk ngobatin dan Betul. terus belajar ilmu kesehatan Kedokteran, kan betul. ya gitu. Jadi kita perlu ingatkan dulu nih ya, review lagi, Malik, bahwa tadi yang namanya angsuran. Jadi angsuran dan pemotongan oleh pihak ketiga tuh kayak timbangan, Malik. Ya kan? Gimana tuh, Bu? Karena gini, begitu dia dipotongnya gede, maka kurang bayarnya jadi kecil. Oke. Tadi Malik sudah sebutkan. Betul. Kurang bayar inilah yang akan menjadi dasar penghitungan angsuran pasal 25. Pasal 25. Oke, yang tadi 21 dipotong orang, yang 25 dia bayar sendiri. Bayar sendiri. Begitu dia potongannya gede, maka yang dia bayar sendiri menjadi Lebih kecil. lebih kecil dong, karena base-nya dibagi 12 lebih Betul. kecil. Nah, sebaliknya, kalau dia sekarang dipotongnya kecil, kurang bayarnya besar. Itu yang terjadi. Yang terjadi saat ini. sehingga PPh 25 di tahun 2025 akan menjadi lebih Besar. Jadi makanya nanti at the end di tahun 2026 nanti, Malik, itu akan imbang lagi nih. Karena apa? 21 yang tadi lebih kecil, yang cuma 5%, akan diimbangi dengan PPh 25 yang besar tahun ini. Karena kan kurang bayarnya besar. Betul. Dia menjadi base untuk membagi 12, ya kan? Jadi nanti di akhir tahun, di tahun 2025 yang dilaporkan di 2026, Betul. itu kurang bayarnya akan kembali normal harusnya, lagi. gitu kan? Karena tadi ada 2 kredit pajaknya, paham ya? Paham, Bu, sampai situ, Clear ya Bu. sampai situ. Nah, tadi kembali ke pertanyaan Malik. Gimana kalau kemudian nih base yang 2025, Betul. kan dari kurang bayar 2024 yang besar itu. Betul. Jadi dia punya angsuran harus Gede. bayar besar. Sekali lagi yang perlu kita ingatkan nih, Malik, bahwa
Ini sebenarnya merupakan mekanisme yang dibuat untuk memudahkan wajib pajak. Semangatnya di situ ya, Bu Dian. Semangatnya di situ supaya apa? Supaya nanti gak kaget gede di belakang. Makanya yuk diangsur. Nah, tapi hitungan pemotongan angsuran ini kan dibuat sedemikian rupa sampai mendekati ke hitungan real di akhir tahun. Betul. Ya, kan kalau lebih dekat itu lebih bagus Lebih kan bagus. harusnya gitu ya. Namun tadi Marik sampaikan, kalau kita bicara angsuran 25 base yang sudah lalu. Ya, sementara kalau kita bicara nanti setahun kan yang real penghasilan kita terima. Kalau kita sudah membayarkan angsurannya berdasarkan sejarah yang kemudian tidak sesuai dengan yang terjadi, nggak sesuai lagi dong, Bu. Betul. Nah, kalau kemudian dokter merasa nih sudah mempredik bahwa ini kayaknya penghasilan saya tahun ini nggak sebesar tahun lalu gitu, jadi saya minta dong supaya angsurannya dikurangin. Oh, itu Supaya bisa, tadi- Bu? Bisa. Oh. Karena supaya tadi apa? Supaya nanti di akhir tahun akan mendekati ke yang Yang piutang sebenarnya. setahun. Nah, ini ada mekanisme yang dimungkinkan wajib pajak untuk mengajukan angsuran. Nah, menarik nih Bu Dian. Caranya bagaimana Bu Dian mekanismenya? Salah kok mengajukan Mengajukan pengurangan. pengurangan angsuran. Pengurangan Iya. angsuran. Itu sudah diatur tuh di keputusan Dirjen Pajak nomor 537 tahun 2000. Bisa dilihat nanti ya, mungkin Oke, lebih detailnya baik. bagaimana tata caranya, tapi yang jelas wajib pajak itu memiliki hak untuk menyampaikan permohonan pengurangan angsuran kepada kepala kantor tempat dia Terdaftar. Oh Betul. gitu. Berarti Nanti- lebih mendekati Iya. berapa yang terhutangnya nanti ya Bu, Iya. semuanya di situ ya. Nanti di sana dilampirkan tuh hitungan-hitungan yang menurut dia akan dia terima dalam tahun itu. Oh baik Bu Dian. Nah, kita kembali lagi Bu. Tadi kan masalah pemotongan dan juga angsuran. Yang sedang ramai sekarang Bu, dokter merasa ada ketidakadilan di kenapa penghasilan brutonya justru yang menjadi dasar dia dikenakan pajaknya. Kenapa tidak seperti profesi lain ke penghasilan netonya? Nah, ada gak sih Bu skema lain mungkin yang bisa menjadi opsi bagi dokter dalam menghitung pajaknya? Oke, maksudnya Malik, padahal dokter nih kalau dia sebagai profesi menjual jasa oleh rumah sakit itu kan dipotong fee. Sudah dipotong fee, betul. Biasanya misalnya 20%. Betul. Gitu ya. Kenapa kok tapi menghitung pajaknya Dari utuh. dari utuh? Tidak dari yang sudah dibayarkan dipotong. oleh pasien. Yang pertama, saya ingin sampaikan di sini, pengaturan tersebut bukan hal baru. Oh baik. Ya, itu Sudah terjadi. penghitung bruto itu sudah dari tahun-tahun sebelumnya, sudah dari aturan-aturan sebelumnya. Bahkan kan saya pernah baca ya sejak 2012. Nah, itu sebelumnya pun sudah diatur sedemikian, Malik ya, bahwa menghitungnya dari bruto. Nah, kenapa? Nah, ini sebenarnya kaitannya lagi dengan opsi yang semangatnya kembali memudahkan, Malik. Oh baik. Karena sesungguhnya dokter itu boleh loh mengurangkan yang 20% tadi. Oh iya Bu. Boleh. Kalau dia mau menghitung pajaknya dari bruto dia, misalnya 100 juta, dipotong 20%. Berarti dipotong 20 juta. 20 juta. Dia boleh 80 juta dan dia boleh mengurangkan biaya-biaya lain yang dia keluarkan sehubungan prakteknya dia, sehubungan dengan penghasilan. Oh, berarti berusaha mencari benar-benar netonya berapa? Betul. Nah, tapi untuk seperti itu dia harus menyelenggarakan pembukuan. Agar bertanggung jawab. Betul. Sebagai karena- penjagaan juga ya Bu. Betul, di dalam pasal 28 ya Undang-Undang KUHP kan disampaikan bahwa pembukuan harus diselenggarakan secara sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan cermat ya, dan valid sebagainya. Itu kan butuh effort lagi ya Malik ya. Artinya nggak semua orang dong, apalagi tadi Betul. sudah kita sampaikan, sudah kita pahami bersama, dokter itu waktunya kan susah sekali Malik ya. Betul. Untuk bisa menyelenggarakan pembukuan harus detail loh. Kita kalau pengeluaran pribadi, nanti dokter pakai kendaraan misalnya bensin. Untuk make sure bahwa kendaraan itu benar-benar dipakai ke rumah sakit aja, nggak mampir ke mall sambil dia makan siang. Itu kan sulit penghitungan Sulit secara penghitungannya. validnya gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ada opsi untuk memudahkan, namanya dokter dan profesi-profesi lain pekerjaan bebas ya, bukan hanya dokter nih. Ini boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, apa itu Bu? NPPN, norma Betul, penghitungan penghasilan neto. NPPN. Ini artinya ada persentase tertentu ya yang dianggap sebagai biaya tadi.
Tadi kan saya sampaikan baik. biayanya itu biaya rumah sakit 20 juta, dia biaya bensinnya, atau dia ada biaya-biaya lain lah ya, yang untuk biaya bajunya dan semua untuk ke dokter untuk emang dia memberikan jasa misalnya. Nah itu kan rigid, ribet. Nah biaya-biaya itu dikumpulkan, diakui oleh pemerintah besarnya 50%. Oh, oleh pemerintah sudah 50% ini untuk biaya-biaya lain, selebihnya adalah dasar pengenalan pajaknya. Betul, jadi dokter nggak usah repot-repot. Lebih simpel ya Bu Dian sebenarnya ya. Itu dia. Sebenarnya semangatnya ke sana, memberikan kemudahan. Jadi 50% itu adalah angka yang kan kita dalam menyusun ini diatur dalam Perdirjen ya Malik. Betul Bu. Perdirjen tahun 2015 ya. Itu mengatur norma per wilayah. Per profesi. Artinya tentu Serigid itu ya Bu. Betul, sudah berdasarkan kajian dong. Sudah berdasarkan juga penelitian bahwa ini kira-kira biaya yang kemungkinan besar yang menyangkut suatu profesi itu berapa sih? Dokter dihitung dulu, dokter itu 45%. Oke. Normanya, sekarang 50%. Naik. Disesuaikan. Iya, naik. Ada penyesuaian di sana. Betul, ya, 50%. Nah, sehingga sisanya itu dianggap sebagai biaya-biaya. Gitu kan, supaya tadi lebih simpel, langsung aja. Nah, terus kenapa nggak dari bruto? Nah, itu kenapa nggak dari neto? Kenapa nggak dari kalau neto? 100 juta kenapa nggak 80 jutanya aja? Iya. Nah, tadi karena konsekuensi dokter ini kalau dia pakai norma. Kita mau menghitung neto, norma penghitungan penghasilan neto. Berarti kan dari bruto dong kita persentase sehingga dapatlah nih perkiraan penghasilan netonya kan gitu. Itu satu penjelasannya. Bahwa kita sedang mencari neto gitu kan. Terus yang kedua kan gini. Nanti saya ada ilustrasi penghitungan juga bedanya. Kita pakai pembukuan atau pakai nah, boleh tuh Bu, norma. Kita lihat Bu ilustrasinya Bu. Ya Bu, biar memberikan gambaran ke penonton cermati ini seperti apa. Iya. Sama-sama pemahamannya. Nah, ini nih ya. Ini contoh pertama ya, kalau dia tidak pakai norma. Betul, untuk dokter yang belum menikah. Yes, ya, statusnya PTKP-nya. ini ya. Kita samakan nanti ya, statusnya sama-sama belum menikah supaya untuk menentukan PTKP-nya. Peredaran brutonya sama tadi ya, contohnya 1,2 M. Bagi hasilnya 240 juta. Ada biaya transport tadi saya sampaikan ya. Nih katakan dia bisa, ini hitungan dia nih 50 juta gitu kan. Tapi nanti kan mesti diteliti lagi sama AR atau memeriksa nih 50 juta bener nggak nih gitu. Betul, apa buktinya? Untuk, gitu ya. Dikurangin ya. Setelah dikurang-kurangkan, jadilah lihat di tabel sebelah kanan. Penghasilannya itu 910. PTKP-nya 54 juta. Oke, didapatlah dihitungan dengan tarif progresif, didapatlah PPh pasal 21-nya. Mungkin kita fokus ke yang kanan aja dulu. Karena ini kita lagi fokus ke brutonya kan, nggak fokus lagi ke 168. Kita fokus ke kanan ya, dengan kredit pajak 30 juta sehingga dia kurang bayaran menjadi 170 juta. Ini kalau dia menyelenggarakan pembukuan. Jadi kalau Malik tadi tanya, dokter terimanya cuma 80%. Iya, tuh udah dikurangin kok. Tapi pakai pembukuan ya. Pakai pembukuan gitu. dengan catatan pembagai pembukuan. Betul. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ini adalah contoh yang kedua kalau dia pakai norma. Nah, ini contohnya norma. Ini yang pakai norma. Normanya tadi saya sampaikan 50% ya. Nah, jadi 1,2 tadi kali 50%. Jadi dianggap penghasilan itunya 600 juta. Lebih kecil ya Bu? Iya, dan satu sampai ke bawah kurang bayarnya menjadi 77 juta dengan skema yang sama. Dengan pemotongan yang lebih kecil tadi 5%. Itu kurang bayarnya jauh lebih kecil dengan menggunakan norma. Karena apa? Karena kan istilahnya dari dokter itu cuma separohnya aja gitu penghasilannya yang menjadikan dasar penghitungan pajaknya. Betul. Malik, enggak. Kalau yang pembukuan, kalau pengeluaran kan sampai 50% pengeluaran dokter gitu ya kalau kita pakai pembukuan misalnya. Nah, ini yang pertama nih Malik, pembandingan yang mudah-mudahan dengan. Dan itu Bu Dian, menariknya di PPh pasal 21-nya sebelum PMK 168 dia 124 juta. Iya. Setelah PMK 168 dia 30 juta. Sehingga WP-nya seakan-akan jika saya tidak salah baca, yang sebelum PMK 168 itu ada lebih bayar 16,2 juta. Dan untuk yang setelah PMK 168 dia ada kurang bayar 77,800. Dengan beban yang sama, seakan-akan untuk tahun ini bayar pajaknya lebih gede
dibandingkan tahun lalu. Enggak. Ini Gitu. lebih bayarnya nggak seakan-akan, bener. Makanya tadi saya sampaikan kita fokus ke yang kanan aja ini. Oh, Tadi baik. saya mohon maaf masih menampilkan ini karena supaya dapat gambaran Ada aja gambaran, iya. sebelumnya. Tapi sebenarnya fokusnya ke yang kanan karena kita lagi fokus mau membandingkan jumlah PPh yang kurang bayar antara yang pakai Pembukuan dengan yang normal. gitu. Jadi Oh, kalau baik. Malik mau bandingin yang 16.200.000, maka bandingkan yang sebelumnya lagi, boleh kembali tabelnya. Lebih bayarnya, nah itu Oh, iya. 76 tetap lebih gede kan. Tetap Jadi kalau lebih gede. kalau pakai normal bisa lebih bayar, tapi kalau pakai pembukuan dia malah kurang bayar Malah kurang sekian. bayar sebenarnya. Oh. Jadi seperti Ya, ya, itu. ya, ya, Jadi ya. kalau mungkin Malik pernah membaca juga gitu ya. Ini kalau di negara lain dokter boleh loh mengurangkan biaya-biaya perawatan yang dia beli. Iya. Sama. Masa, Bu? Di Indonesia juga boleh. Tapi dia harus menyelenggarakan pembukuan. Gitu. Iya. Nah, kaitannya dengan itu ya, saya berikan gambaran lagi kenapa kok pakai bruto. Nah, ini juga kita bandingkan misalnya Malik. Misalnya Malik dokter nih ya. Ya. Dokter apa sekarang? Dokter kecantikan gitu ya. Saya Dokter Boyke. Dokter. Kurang cocok kamu. Kurang cocok, baik. Saya Dokter Malik saja. Dokter Malik ya. Nah, kamu misalnya kerja di klinik Kecantikan. Kecantikan, Ya, kinclong, kinclong. abadi gitu ya. Kinclok abadi. Sampai kiamat gak bakal luntur. Nah, terus kamu kan dipotong 20%. Oke, tapi PPh kamu akan hitung dari yang dibayarkan pasien. Misalnya kamu sekali datang pasien bayar 2 juta. Oke, penghasilan kamu dihitung dari 2 juta. Kamu buka klinik di rumah, saya nggak mau dipotong sama klinik Pemberi kerja ya, klinik. sama itu ya klinik kecantikan ya. Kamu buka sendiri di rumah. Oke. Pasien juga sama dong, masa kamu mau beda-bedain nurunin Ya. ini kamu, pamor kamu udah ngetop di mana-mana, sama nih 2 juta. Sama-sama 2 juta. Sama-sama 2 juta. Terus kemudian tapi kamu kan ngeluarin Ah iya, kalau saya buka sendiri di rumah, listrik, air, kebersihan saya tanggung sendiri AC. kemudian. AC. susternya misalnya, Susternya. apa sih, terapis lah. Terus Iya. kemudian Malik, alat-alat. Kalau Iya. alat kecantikan kan sekarang alatnya tuh apa tuh? Yang Ya, mikro laser betul, Bu. lah itu kan. Yang mahal lah. Nah, mahal. Itu kamu keluarin sendiri. Dengan biaya sendiri. Betul. Kalau dengan pembayaran dari pasiennya sama, tidak berimbang dong sebenarnya, Bu. Iya, kayak pembayar. Nah, makanya tadi supaya memberikan keadilan buat semua dokter, baik dia yang praktek di rumah sakit maupun yang dia buka praktek di rumah sendiri, ya, maka base penghitungan pajaknya sama-sama sebesar jumlah yang dibayarkan pasien. Penghasilan bruto tadi lah. Bruto tadi kan yang diberikan pasien ya. Karena bedanya kalau di klinik itu kan Malik ngeluarin biaya-biaya ini Tanggung sendiri. Itu bisa mungkin kalau dokter seperti itu ya kan, kalau kayak gitu saya bisa ngatur-ngatur sendiri gitu Iya. kan ya. Ini perlu, itu perlu, penghematan dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau ke rumah sakit kan udah dipaten. Nah, itu udah di luar konteks perpajakan. Betul. Itu B2B bisa dibicarakan B2B, dengan betul. rumah sakitnya gitu ya. Oh gitu. Nah, untuk di Indonesia yang sudah berjalan ini, Bu Dian, ada gak sih contoh lain di negara South Asia mungkin yang menerapkan hal yang sama dengan kita, Bu? Oke, maksudnya dalam hal dikenain dari bruto gitu Betul, ya. betul. Soalnya saya juga sering dengar Malik, ada dokter ya, kebetulan teman-teman sahabat-sahabat saya dokter yang mau nonton juga nih. Itu Halo teman-teman Bu Dian. Itu yang bilang, ini kok kita jadi kayak bayarin pajaknya dok, pajak di rumah sakit. Nah, itu Bu. Ya kan? Takutnya ada asumsi ke situ memang. Kan 1 juta, yang kita terima cuma 800.000, tapi base-nya dari 1 juta. Jangan salah, base-nya dari 50% kali 1 juta. Dari 500.000, iya kan, norma dari 500.000. Kalau mau dikurangin yang 1 juta boleh, tapi pakai pembukuan. Nah, kemudian saya juga coba dong cari-cari nih perbandingan di negara lain. Jangan-jangan kita doang nih. Iya, enggak dong Malik ternyata. Ada, Bu. Iya dong, karena tentunya ya Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan suatu kebijakan tentu juga melakukan studi banding. Bagaimana sih international best practice-nya? Tidak Saya sekonyong-konyong tidak mengeluarkan sekonyong-konyong. ketetapan ya, Bu. Betul, tadi saya udah cukup panjang ya menyampaikan beberapa alasan ya, mulai dari simulasi perhitungannya yang bisa lebih menguntungkan norma, kemudian mulai dari perbandingan dengan yang praktek dengan yang di rumah sakit dengan yang praktek sendiri. Nah, sekarang saya memberikan perbandingan di negara lain. Ternyata saya baru dapat 2 sih
sih Malik karena mendadak sih saya dikasih tahu. Ya. Ini pertanyaan memang tidak Tapi- diatur ya. Kita tembak langsung narasumber di tempat. Iya, mudah-mudahan sih saya yakin sih di negara lain juga ya. Jadi saya dapat di Malaysia dan di Singapura. Jadi karena Oh, saya tetangga banget itu. tetangga dan rujukan Dan rujukan banyak kan banyak, ya, iya, ini betul. yang ke sana gitu ya. Ternyata sama. Di Oh. Malaysia itu juga base penghitungan dokter itu dari sejumlah yang dibayarkan pasien. Bahkan ya nanti boleh dicari artikel yang saya dapat ya di saya googling. Nanti ditampilkan ya di layar berikut. Nah, Itu dari ininya panduan LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negerinya Malaysia. Itu bahkan di dalam itu bahasanya bahasa Melayu ya. Iya. Itu disampaikan bahwa bahkan obat-obatan yang ditebus oleh pasien itu juga merupakan base penghitungan brutonya loh. Kalau kita kan hanya dari fee atau jasa pasien ya kan. Di sana berarti kan lebih besar lagi kalau ternyata obat-obatannya juga dimasukkan. Iya. Itu contoh di Malaysia. Contoh di Singapura juga demikian. Tadi saya sempat contohkan di Kanada katanya boleh dibiarkan. Di sini juga boleh. Tapi Oh, tadi pakai pembukuan. seperti itu. Oh gitu. Oke, Bu Dian, kita udah panjang lebar banget hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran. Terakhir, Bu, closing statement, Bu. Mungkin ada hal yang belum saya tanyakan, tapi penting untuk diketahui oleh penonton cermati. Silahkan, Bu Dian. Oke, terakhir ya. Sebenarnya masih ada satu hal yang mau saya sampaikan Nah, dulu apa itu, Bu sebelum Dian? closing Sebelum closing, berarti statement-nya. closing saya tarik dulu. Tarik dulu ya, Mas. Karena kan tadi kita pengennya memberikan manfaat dan Betul. solusi nih, karena kan, aduh saya merasakan sekali lah kegundahan mereka, Malik ya, karena waduh, saya teman SMA gitu, dokter telepon, ini saya kurang bayarnya besar banget, padahal saya banyak pengeluaran. Saya mau nikahin anak, saya tiba-tiba Aduh. jadi karena pemotongan tadi kan. Iya, betul. Ada solusi nggak? Nah, Bapak Ibu, teman-teman dokter semuanya, kalau memang terasa berat membayar PPh pasal 29-nya di SPT tahunan, ini boleh dicicil. Ya, jadi ada diatur sejak dari PMK 242 kalau nggak salah, tapi yang terbaru nih di PMK 81 tahun 2024 itu di pasal 114 kalau nggak salah, tadi saya sempat browsing Baik. dulu. Bisa dicek ya, para Nah, penonton cermati ya. Itu wajib pajak itu boleh mengajukan angsuran PP yang kurang bayar tadi. Jadi kalau misalnya katakan kurang bayar 400 juta, aduh berat banget saya. Betul. Ajukan saja permohonan angsuran. Tapi tetap ada juga dong ketentuan yang bahwa kan ada pasal nih Malik di KUP yang mengatur kalau pajak yang kurang dibayar tidak dibayar pada saat jatuh tempo, Maka tentu akan ada konsekuensinya. berupa sanksi administrasi. Nah, ini akan tentu dia kan minta cicil berarti akan dibayar tidak sesuai dengan jatuh tempo dong. Betul. Nah, berarti akan ada konsekuensi memang sanksi. Dan sanksi itu bukan berniat untuk memberatkan ya, Bu Dian. Bukan. Penjagaan biar tertib saja. Betul Harapannya sih sekali. tidak sampai kena sanksi. Iya, benar. Tapi kalau dicicil emang jadinya harus kena sanksi. Oh, Sanksi gitu. Betul. Yang besarannya itu diatur oleh keputusan Menteri Keuangan tiap Oh, bulan. baik. Seperti Oke itu. deh. Jadi itu bisa jadi solusi. Salah satu alternatif ya bagi penonton cermati yang ingin memanfaatkan fasilitas itu. Nah, Iya. terakhir Bu Dian, sudah? Ada lagi, Bu? Kayaknya mudah-mudahan udah ya. Kalau udah ya, kalau memang ada yang belum, teman-teman semuanya penonton cermati silakan tulis di kolom komentar. Kita akan baca satu-satu dan kita akan jadikan masukan untuk kegiatan selanjutnya. Sekarang closing statement Bu Dian, silahkan. Closing statement tentunya sebelumnya ya, saya dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih. Ini saya pribadi nih ya Malik ya, sebagai saya pribadi dulu, terima kasih kepada seluruh dokter di Indonesia yang tentu tidak dapat kita pungkiri betapa besar jasanya, betapa mulia bagaimana pekerjaan mereka, profesi mereka telah menyelamatkan tentu banyak nyawa ya, kita tahu. Namun ketika kita berbicara mengenai pajak, sekali lagi sebagai bagian dari warga negara, tentu Bapak Ibu teman-teman dokter juga terikat oleh ketentuan perpajakan, yang mana inilah hal yang berlaku umum, yang berlaku di seluruh dunia. Ya, seluruh profesi tentu akan dikenakan pajak. Kalaupun ada hal-hal yang kami sampaikan pada pagi hari ini sifatnya adalah hanya untuk meluruskan persepsi kenapa kok sekarang kurang bayarnya besar, apakah bebannya bertambah, ternyata tidak. Meluruskan kenapa kenanya bruto, sudah kita jelaskan panjang lebar tadi. Yang besar harapan kami, hal ini dapat sedikit mencerahkan pemahaman para dokter terkait dengan ketentuan perpajakan dan tidak menyurutkan semangat para dokter yang bekerja di lapangan untuk tetap
mengabdikan diri, Betul. menjadi garda terdepan, Garda menjaga terdepan kesehatan Indonesia. Demikian mungkin, mari terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dian telah meluangkan waktunya bercerita dengan kita semua. Sukses untuk Bu Dian dan juga untuk Direktorat Jenderal Pajak. Amin. Baik kawan pajak, demikianlah cermati episode kali ini. Jangan lupa klik tombol suka dan share agar cerita baik di episode kali ini dapat tersampaikan ke teman dan keluarga penonton semuanya. Akhir kata, saya Malik Abdul Aziz dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Salam hormat kami untuk seluruh tenaga kesehatan Indonesia dan profesi-profesi penting lainnya. Burung irian, burung cendrawasih terbang tinggi, indah warnanya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bu Dian. Dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini, dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya dicermati.